Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera khususnya bagi para user Cubit dan para trader dari dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, demikian juga keluarganya. Amin. Pada pagi ini saya akan melanjutkan berbagi strategi, trik, dan cara sebagai bahan belajar bagi teman-teman user Cubit khususnya, dan bagi siapapun yang mampir ke channel ini. Semoga dengan menonton video-video dari tim Cubit bisa menemukan ide-ide baru bagi rekan-rekan semuanya untuk menemukan cara, trik, atau strategi trading yang paling cocok untuk dirinya masing-masing. Karena trading yang paling nyaman adalah kalau kita sudah bisa menemukan cara yang sesuai dengan diri kita yang kita temukan sendiri. Walaupun cara itu terlihat sangat sederhana, tapi kalau kita menjalankannya atau melakukannya dengan nyaman, tentu akan fokus dan kita juga tidak was-was. Kenapa? Karena dengan cara itu yang ditemukan, tentu teman-teman sudah tahu di mana batas-batas risiko dari cara tersebut, ya. Itu harapan dari saya pribadi, demikian juga dari teman-teman yang berbagi strategi atau cara atau trik bagi siapapun yang sedang belajar trading. Bagi teman-teman Cubit yang belum subscribe atau siapapun yang baru mampir channel ini, silahkan untuk klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video-video terbaru sebagai bahan belajar. Dan silahkan klik like dan share kepada teman atau siapapun yang sama sedang membutuhkan materi bahan belajar untuk pengayaan pengetahuan tradingnya. Oke, kemarin saya sudah share mengenai digit pasangan, ya. Ternyata banyak juga yang chat, ya, yang meminta untuk diulang kembali. Saya akan mengulang, dan insya Allah setiap video saya akan selalu berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Hanya mungkin ini pengembangan atau variasinya. Teman-teman juga akan bisa melakukan hal ini hanya dengan satu cara, yaitu rajin-rajinnya belajar dan latihan. Gunakan akun virtual semaksimal mungkin bagi teman-teman untuk mengeksplor, ya, untuk mengeksplor. Karena kan kalau nanti delenya habis bisa minta lagi lah ke deriv atau binari, ya. Nanti setelah paham, mulai aplikasikan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru di akun real. Misalnya bisa mendapatkan per sesi $1, $2, stop minimal balance kita bertahan. Yang kedua, harapannya naik, dan sambil melatih emosi, karena tantangan trading di real dengan virtual sangat jauh, ya, sangat jauh banget. Intinya atau utamanya di sisi pengendalian emosi atau mental kita. Oke. Di sini saya akan mengulang yang sebelumnya. Yang kemarin kan saya berbagi mengenai digit mat dengan angka naik, ya. Sekarang saya akan kebalikannya atau kombinasi, tetapi marketnya itu akan multi market. Jadi saya akan setiap win saya akan rolling, setiap win saya akan rolling, ya. Di sini saya akan membuat targetnya agak terbesar aja. Misalnya target saya, anggaplah saya membuat targetnya $25, gitu kan. Setiap siap lossnya juga saya $25, ya.
Artinya saya kali 2 pakai 12. Kenapa? Karena saya menggunakan 3 tab aja ya, 3 tab. Berarti ini sama dengan kalau 12 bagi 3 saya sama dengan trading 4 level ya, 4 level Marti 5 dengan OP pertama. Kita save ya. Baik, pengamatannya sama seperti video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan angka yang keluar berurutan. Saya mulai dengan volatility 10. Kita sama-sama ya. Oke, kita mulai dari 9. Masih ingat kan cara menentukan angkanya ya? Minimal 5 tik setelah angka kembar muncul angka kembar tunggal. Tidak muncul ya. 5 sampai 10 ya. Oke, tidak muncul. 99. Kita tunggu. Kita tunggu yang lainnya ya. Jadi kenapa beda virtual dengan real? Kalau di real kan satu, mungkin balance kita terbatas, jadi rasa khawatir habis pasti tinggi, otomatis itu akan menggoda kita penuh dengan keraguan-raguan benar atau tidak, benar atau tidak. Beda dengan akun virtual, mau dengan stake 1000, stake 500 ya jadi soal kan, asal klik aja loss Marti. Nah kalau terbatas kan tentu kita banyak pertimbangan kan, nah disitulah tantangannya. Berarti kalau misalnya contoh punya modal 15 dolar ya, kita nggak harus perlu satu kali sesi dapat 10 dolar ya, target kita 10 dolar, kita pecahlah apakah per sesi 1 dolar atau 2 dolar sesuai dengan kemampuan teman-teman. Pokoknya dalam sehari harapan bisa tercapai 10 dolar. Kalau nggak bisa 10 dolar per 2 hari sekali atau per 3 kali nggak masalah ya. Di sini muncul angka kembar lagi ya, angka berturut-turut yaitu 00 ya. Kita lihat maksimum 10 tik ya. Kalau tidak ya analisa lagi ya. Ternyata tidak keluar, ada 66 di situ. Ya, di sini 66. Ini adalah digit terakhir ini ya. Digit terakhir ya. Oke, 6 keluar ya. Pasangan dari 6 adalah 1. Berarti saya akan turun. Nah, ini ya. Saya akan stake-nya saya perkecil aja deh. Misalnya saya akan pakai stake-nya 0,35, stake yang terkecil. Ya. Saya akan OP kalau ketemu 4, 5 dan oke, maaf durasinya belum saya pilih, tunggu lagi. Oke, saya masuk. Mudah-mudahan win ya. Oke, dengan stake 0,35 saya dapat 1,64 ya, win. Saya oper marketnya sekarang ganti ke V25. Seperti saya sampaikan di video sebelumnya, kalau saya trading itu tidak marketnya tidak harus tetap, tetapi harapan saya teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman biasa pakai V75 ya, coba contoh ini diaplikasikan di 75, adaptasikan, pasti disitu ada plus minusnya. Nah itulah PR-nya, bagaimana cara mengeliminir resikonya gitu ya. Oke, kita sama-sama lagi di volatility 25. Jadi kalaupun misalnya teman-teman niru marketnya sama ya nggak apa-apa, tapi alangkah sangat baiknya atau lebih baik lagi kalau teman-teman bisa dari video siapapun, dari share siapapun, teman-teman bisa memodifikasi, mengaplikasikan terhadap market yang biasa teman-teman gunakan sehari-hari dalam trading gitu kan. Misalnya rise fall biasa pakainya market forex, lihatnya ada misalnya ada contohnya di V100 nggak apa-apa, kita kan lihat rule-nya ya, kita kan lihat rule-nya, aplikasikan di forex-nya. Oke, 22 kita lihat ya. 22
22 maksimum 10 tik, tidak muncul ya. 22 tidak ada. Ini lagi. Oke, lihat nih angkanya kan sama nih ya. Oke ya, jauh ya, baru muncul lagi. Oke, nanti silahkan teman-teman dukung channel ini agar saya pribadi dan teman-teman cubit lainnya bersemangat untuk berbagi bagi siapapun, tidak hanya untuk user cubit ya. Oke, 00 gagal ya, karena 0 ini keluar, kalau jadi gagal. Kita tunggu lagi di 25 ya, harus sabar lah. Nah kayak gini deh, stop aja udah, nggak apa-apa. Kalau per sesi dapat 1,5 biasa 10 kali kan udah $16 artinya udah bisa WD ya. 7 kali aja udah bisa WD ya. Oke, 88 ya, kita lihat. Minimal 5 tik. Muncul lagi belum ya. Oke, 9 masih ada 1 tik lagi. Oh, tidak muncul, pasti gagal. Tunggu lagi. 77, kita lihat minimal 5 tik setelah 77. Muncul 7 lagi enggak ya? Udah 5 tik, 6 tik, 7 tik, 8 tik, 9 tik. Oke, 9 tik muncul. Pasangan 7 adalah 2, berarti saya turun 0. Oke, kita siap-siap di sini. Berarti saya akan oke kalau ketemu 5, 6, 7 pasangannya ya. Oke, 5 masuk ya. Ini 5 ya. Stake-nya masih 0,35 karena nggak nemu marti ya. Quit 9 ya, 2-nya ya. Tadi saya OP-nya setelah 5 ya. Oke, nggak apa-apa, santai saja. Marti pertama atau kompensasi yang pertama. Oke, 7, 2 ya, masuk. Mudah-mudahan di kompensasi pertama ini nyangkut. Ternyata tidak ya, telat ya. Setelah 82 pasang lagi. Tunggu pasangannya. Oke, 6 pasangannya dari 1 ya. Kalau bukan pasangannya boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Hanya saya kan mencontohkan ya, dari yang agar nyambung dengan yang sebelumnya. Oke, di kompensasi kedua dapat ya, netnya dari open posisi 4 ini dapatnya 10, netnya 6,5. Di sini masuk 5,06 dikurangi yang loss sebelumnya. Oke, sekarang saya pindah ke volatility 50. Kita rolling ya. Kita rolling, mudah-mudahan PP tadi tercapai ya. Lihat 7 gagal ya, karena dia kurang dari 5. Jadi saya kenapa kok nggak diambil saja? Kalau diambil ya ini tidak pasti sih, hanya pengalaman saya, martinya kompensasinya jadi banyak. Jadi yang bisa katakan nggak terlalu banyak, biasanya munculnya di 5 ke atas setelah angka kembarnya itu ya. Apakah durasinya harus 5? Tidak, bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung hasil explore teman-teman. Karena saya jarang mengeksplor di 1 tik, 2 tik, 3 juga jarang. Saya lebih nyaman di 5 tik kalau saya pribadi ya. Saya lebih nyaman di 5. Antisipasi juga kalau koneksinya lagi nggak bagus atau HP-nya
lagi ada gangguan, misalnya banyak malware ya, atau panas karena lama dipakai gitu kan, laptopnya juga sama ya. Oke, lihat belum ya, 99 ya, 10 titik 8 ya. Oke, pas ya, titik 10. Pasangan 9 adalah 4, saya turunkan menjadi 3 dan 2 ya. Berarti saya akan OP kalau ketemu 897 ya. Oke, masuk 8 ya. 8 pasangan dari 3. Ya. Aduh, 1. Baik, 8 lagi ya, nggak apa-apa. Sekarang kompensasi ke pertama ya, kompensasi ke 1 ya. Kompensasi ke 1. Masuk 8 tadi ya. Ya, 9 ya pasangannya. Sekarang kompensasi yang kedua. Kompensasi kedua masuk 9. Kompensasi kedua, mudah-mudahan tenang. Hits 7 ya. Sekarang kompensasi yang ketiga ya. Kompensasi yang ketiga cukup jauh ya. Kompensasi yang ketiga masuk ya. 7 kan 2 pasangannya. Masuk ya di kompensasi ketiga ya. Di kompensasi ketiga saya netnya dapat 13, dikurangi lossnya tadi 3, berarti di sini dapat profit 10. Nah, kalau udah gini ya kita stop aja, kan sudah cukup untuk WD minimal 10,85 ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi saya buat targetnya kan 50. Oke, kita apa namanya, bisa kita lanjutkan lagi ya, mudah-mudahan tercapai ya. Berarti ini contoh saya marketnya saya putar, saya rolling ya. Setiap pin saya masuk, setiap pin saya ganti ya. Tapi kalau teman-teman tidak siap ya satu saja biar lebih nyaman. Ini saya hanya menunjukkan saja. Jadi kalau teman-teman mendapatkan share dari siapapun, teknik apapun, begitu untuk transport atau apapun, itu tidak harus mengikuti yang dicontohkan. Jadi kalau contohnya pakai volatility 25 dan kita pakai biasanya pakai volatility 100, ya adaptasikan dengan karakter di volatility 100. Jadi nanti tinggal ngatur timing untuk open posisi, delaynya dan sebagainya. Sekarang saya pindah ke 75 ya. 75 kita tunggu. 75 kita tunggu. Kompensasi tertinggi 3 ya. Saya menyiapkan 4 ya, tertinggi 4. Kalau 4 loss ya sudah, saya berhenti. 33 kita lihat minimal 5 tick. Setelah 33 apakah ada angka 3? Oke, 9 10 ya. Oke, sekarang 77 nya juga ada nggak? 77 nya kejauhan ya. 7 nggak ada, berarti gagal. 33 dan 77 gagal, dia muncul di 12. 77 lagi nih ya, 77 lagi, coba lihat. 77 lagi tidak muncul.
muncul ya, pas di 9. Pasangan 7 adalah 2, berarti 210. Saya turunkan. Apakah boleh naik? Boleh ya, boleh. Mau Anda pilih naik juga boleh, turun boleh, kan sama contohnya ya. Berarti saya nunggu pasangannya ya. Oke, 5 adalah pasangan dari 0. 0 ya, pasangan 0. Oke. Kompensasi pertama ya, kompensasi pertama, siap-siap. Nah, mau di situ juga boleh, di OP juga boleh ya. Oh, masuk. Oke ya, ada. Sebentar. Belum. Oke, masuk. 6, kompensasi 1 ya. Ini kompensasi pertama ya. 7 lagi ya. Sekarang kompensasi yang kedua. Kompensasi yang kedua. 7 masuk. Oke, di kompensasi kedua kita mendapatkan ya. Sekarang saya pindah lagi ke polarity 100 ya. Tadi kan start dari 10, 25, 50 dan 75, sekarang 100. Jadi di market ke berapa ini? Kelima ya. Ini pilihan kelima. 44 ketemu ya angka kembarnya ya, di 100 ya. 66 juga ada, tinggal lihat aja siapa yang muncul. Minimal di 5 tik, 66, 55. Kayaknya nih 6 ini yang muncul ya. Oke, 6 itu adalah 109. Oke, 4 masuk. 4 adalah pasangan dari 9. Yaduh, 8 ya. Nah, 0 setelahnya ya. Terlalu cepat ya, terlalu cepat. Gak apa-apa, santai saja. 4 lagi masuk. 6 juga masuk. 6 pasangan dari 1 ya. Kompensasi pertama 0 ya. Kompensasi pertama dapat saya. Oke, sudah dapat $16. Gak cukup kan? Walaupun targetnya belum tercapai ya, udah dapat 16 ya, lumayan lah. Ada penambahan $16 kan sudah bisa di WD ya, gitu teman-teman ya. Ini P75 masuk ke market peer ya, ke market peer. Tunggu di bir genapnya, genap angka yang berurutan ya, angka yang berurutan. Maaf, maklum sudah jam 2 jadi agak ngantuk-ngantuk ini. Baru selesai scalpingan di MT5 ini barusan. Lagi asik main crash boom sambil buat video menguji strategi ya, sama-sama lah. Ada ide ya langsung diaplikasikan gitu aja ya. Oke, di sini jarang muncul angka berurutan ya di bir ini. Kita coba tunggu dulu aja deh ya. Dan gak kehabisan durasi rekamannya nih, karena dibatasi sampai 5 ya. Kita lihat 5 apakah muncul deh. Terlalu cepat, gagal. Saya tidak pakai karena kurang dari 5.